Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Baiklah, pada siang hari ini saya akan menyampaikan sedikit tausiah pagi tentang beriman kepada qada dan qadar, yakni ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang di channel dakwah. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja, tak kurang suatu apapun itu yang diharapkan oleh kita semua. Baiklah, sebagaimana sudah disebutkan, pada pagi hari ini saya akan membahas tentang al-imanu bil qadari khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Beriman kepada Allah, qada dan qadar, baik buruknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rukun iman ada 6. Pertama, beriman kepada Allah. Kedua, beriman kepada para malaikat-malaikat Allah. Ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Keempat, iman kepada para rasul-rasul Allah. Kelima, beriman kepada adanya hari kiamat. Dan yang keenam, beriman kepada qada dan qadar, baik dan buruknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita akan bahas, rukun iman yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Berbicara dengan qada dan qadar, ada yang mengatakan qada ajali, qadar sekarang. Jadi qada sudah ditentukan sejak zaman dahulu, kemudian qadar ditakdirkan pada saat ini. Nah, itu ada yang menafsirkan seperti itu. Yang jelas, semua urusan adalah sudah menjadi sunnatullah atau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya berada di tempat ini, jam segini, detik ini adalah sudah ditentukan, ditakdirkan, dikodokan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup kita ini secara tidak langsung atau langsung ditakdirkan, dikodokan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dan buruknya. Cuma manusia kita berusaha untuk senantiasa ditakdirkan dalam keadaan baik. Berusaha, berdoa dan berusaha. Jadi dalam sebuah ayat yang maknanya Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga kaum itu merubah dengan sendirinya. Artinya kita ada upaya. Memang Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang maha kuasa. Qudrat iradat. Qudrat berkuasa, iradat berkehendak. Kehendak Allah dan kehendak kita kadang-kadang berlainan, tetapi kehendak Allah itulah yang terbaik. Untuk itu kita senantiasa beriman, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita yang tentunya memberikan terbaik kepada kita kepada apapun masalahnya. Dan Allah tidak mungkin zalim, maka Allah yu'adzibahum, tidak mungkin menyiksa kepada suatu kaum tanpa ada alasan tertentu. Jadi oleh sebab itu kita selalu senantiasa bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhusnudzon, maaf. Kita senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu husnudzon? Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang telah ditakdirkan kepada Allah itu semuanya mengandung hikmah, faidah kepada kita semua. Sehingga kita tidak ada merasa tapi yang ada adalah merasa bersyukur, merasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, kesempatan dan kesehatan.
sehingga kita bisa menikmati udara segar seperti saya ini ya, alhamdulillah. Duduk di bawah pohon besar yang rindang. Di luar sana terik matahari menyengat, tapi kita di sini alhamdulillah ada pohon-pohon besar yang tentunya dikuasai Allah Subhanahu wa taala. Itu kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Masya Allah kana wa malam lam yakun. Apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa saja Allah yang tidak kehendaki tidak akan terjadi. Justru itu, sekali lagi apapun yang sudah kena kepada kita, baiklah kawan-kawan, ini baterainya sudah habis ya, jadi saya sampai di sini dulu ya. Mungkin disambung dengan HP lain ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.